Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Bait TV yang Allah muliakan, pernikahan adalah merupakan peristiwa yang sangat suci, peristiwa yang sangat agung yang dialami oleh setiap manusia. Islam memandang di dalam pernikahan mempunyai tujuan yang sangat luar biasa, tujuan yang sangat mulia, yakni dalam rangka mentegakkan hududullah, hukum-hukum Allah dalam sekup rumah tangga. Dengan pernikahan meningkatnya kapasitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya berbasiskan individu, setelah terjadi pertikahan maka meningkat menjadi basis dalam sekup rumah tangga dalam rangka mewujudkan usrah thayyibah. Sahabat Bait TV yang Allah muliakan, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sahabat Bait TV yang Allah muliakan, dengan landasan ayat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasanganmu, kata Allah, dari jenismu sendiri, adalah dalam rangka litaskunu ilaiha. Terasanya kesakinahan dalam rumah tangga. Kesakinahan akan terwujud tatkala terkondisikannya mawaddah dan warahmah. Ataupun dengan kata lain, cinta seorang suami dan istri harus berlandaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika itu terjadi, maka akan tertanamnya kesakinahan dalam rumah tangga. Sahabat Bait TV yang Allah muliakan, ketika Islam memandang pernikahan dengan sangat luar biasa, kita masih dipertontonkan dengan kejadian-kejadian yang sangat mengherankan ataupun mencengangkan, bahkan mengkhawatirkan. Kita bisa melihat rumah tangga yang ambruk, rumah tangga yang seolah-olah tidak mempunyai tujuan yang jelas. Misalkan seorang bapak tega memperkosa anaknya, seorang istri tega membunuh suaminya, seorang suami tega menganiaya keluarganya sendiri. Ini bisa terjadi tatkala rumah tangga tidak berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bait TV yang Allah muliakan, Islam telah mengajarkan, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana caranya membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dari nasihat-nasihat takwa Rasulullah kepada istrinya, lahirlah seorang istri yang berani memerankan peran seorang istri yang sangat luar biasa. Dalam hal ini, salah satu istri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah ataupun yang bernama asli Hindun binti Abu Umayyah bisa memerankan peran seorang istri yang sangat luar biasa. Peristiwa ini terjadi ketika di Hudaybiyah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Hudaybiyah terjadi perjanjian gencatan senjata yang diiringi dengan perjanjian-perjanjian antara kafir Quraisy dan kaum muslimin. Yang pada waktu itu mayoritas masyarakat ataupun mayoritas kaum muslim menganggap perjanjian dengan kafir Quraisy menyudutkan dan merugikan kaum muslimin pada waktu itu. Lantas pasca perjanjian, Rasulullah SAW merasa sedih, merasa terpukul jiwanya ketika Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dalam rangka menyembelih hewan kurban dan bertahalul ataupun mencukur rambut. Tapi 3 kali perintah Rasul tidak diindahkan oleh para sahabat. 3 kali perintah Rasul yang pada hakikatnya itu perintah Allah tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Rasulullah SAW mengadukan peristiwa itu yang dialaminya kepada istrinya. Apa jawaban dari istri yang cerdas, dari istri yang mempunyai kecerdasan transenden? Apa saran dari Ummu Salamah? Wahai Rasulullah,
Apakah engkau menginginkan para sahabat melakukan dan melaksanakan yang engkau perintahkan? Jawab Rasulullah, ya. Kalau begitu, laksanakanlah. Sembelihlah hewan kurbanmu dan panggillah tukang cukur untuk mencukur rambutmu. Dan janganlah engkau berkata kepada siapapun sebelum engkau melakukan kedua hal tadi. Lantas dari saran Ummu Salamah, Rasulullah SAW melaksanakan itu semua. Dan seketika para sahabat menyadari apa yang tadi dilakukan oleh Rasulullah adalah merupakan perintah dari Allah. Dan menyadari pula bahwa mereka hampir saja mendurhakai perintah Rasul, mendurhakai perintah Allah. Tatkala Rasulullah SAW dengan perintahnya tidak diindahkan oleh mereka semua. Inilah peran dari seorang istri yang mempunyai kecerdasan transenden. Dari peristiwa itu kita bisa menyadari, kita bisa mengambil menarik kejadian ataupun menarik pelajaran bahwa peran seorang istri tak hanya dipersempit hanya sebatas sumur, dapur ataupun kasur. Akan tapi peran seorang istri mempunyai peran yang sangat fundamental dalam hal pembangunan rumah tangga, yaitu sebagai wakil dalam rangka mentegakkan kalimatillah, mentegakkan hukum-hukum Allah dalam skup rumah tangga. Sahabat BTP yang Allah muliakan, marilah kita menjadikan keluarga kita menjadi basis dalam rangka penegakan kalimat Allah, menjadi pengkaderan, kaderisasi Islam, sehingga anak-anak kita dengan dicontohkannya antara suami dan istri mencontohkan kalimat-kalimat yang baik, mencontohkan nilai-nilai ketakwaan, sehingga anak-anak kita siap dididik dengan nasihat-nasihat ketakwaan dan menjadi kader-kader Islam yang akan berguna di masa depan untuk agama Allah dan Rasulullah SAW. Sahabat BTP yang Allah muliakan, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari kebodohan saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada, nastaghfirullahi wa lakum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.